warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Karlina, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik enzim protease. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu enzim, di mana enzim merupakan senyawa berstruktur protein yang dapat berfungsi sebagai katalisator dan dikenal sebagai biokatalisator. Enzim berperan sebagai katalisator yang mengkatalisis reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologis. Enzim dapat diperoleh dari sel-sel hidup dan dapat bekerja baik untuk reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Pemanfaatan enzim untuk reaksi-reaksi yang terjadi di luar sekarang itu banyak diaplikasikan dalam dunia industri seperti makanan, deterjen, penyamakan kulit, dan kosmetik. Selanjutnya yaitu pengertian enzim protease. Protease adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dan senyawa-senyawa protein dan diurai menjadi senyawa lain yang lebih sederhana atau asam amino. Enzim protease merupakan salah satu enzim yang penting dalam degradasi protein. Enzim ini dapat dihasilkan oleh mikroorganisme secara ekstraseluler serta mempunyai peranan penting dalam metabolisme sel. Selanjutnya yaitu klasifikasi enzim protease menurut Beckman dan Fulton dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada endopeptidase, di mana asam ini memecah protein pada tempat-tempat tertentu dalam molekul protein dan biasanya tidak dipengaruhi gugus yang terletak di ujung molekul. Sebagai contoh, endopeptidase ialah pepsin yang terdapat dalam usus halus dan papain yang terdapat dalam pepaya. Yang kedua ada eksopeptidase, di mana eksopeptidase ini bekerja terhadap kedua ujung molekul protein. Karboksipeptidase dapat melepaskan asam amino yang memiliki gugus min COOH bebas pada molekul protein. Sedangkan aminopeptidase dapat melepaskan asam amino ujung lain yang memiliki gugus min NH2 bebas. Selanjutnya, menurut Hartelli menggolongkan protein menjadi 4 golongan berdasarkan mekanisme reaksi yang terjadi pada sisi aktifnya. Yang pertama ada protease serin, di mana protease serin ini memiliki residu serin dalam sisi aktifnya atau disebut juga sebagai gugus reaktifnya. Bersifat endopeptidase, enzim ini juga dikenal sebagai alkaline protease karena memiliki pH optimum 9 sampai 13. Yang termaksud dari enzim ini yaitu tripsin, imotripsin, elastase, dan subtilin. Yang kedua ada protease sulfihidril atau thioil atau cysteine, di mana protease ini memiliki residu sulfihidril pada lokasi aktifnya. Kerja enzim ini dapat dihambat oleh senyawa oksidator, alkilator, dan logam berat. Yang termaksud dari enzim ini yaitu protease dari tanaman dan mikroba seperti papain, pisin, dan bromelin. Yang ketiga ada protease metal, di mana keaktifan enzim ini tergantung pada logam atau metal dengan hubungannya stoikiometri 1 mol metal atau 1 mol enzim. Dapat dihambat oleh eta, di mana dapat mengkelat metal sehingga keaktifan enzim itu hilang. Yang termaksud dari enzim ini yaitu karboksipeptidase untuk beberapa aminopeptidase. Yang keempat ada protease asam atau asparat, di mana enzim yang pada lokasi aktifnya itu terdapat 2 gugus karboksilat aktif pada pH rendah. Dan yang termaksud dari enzim ini yaitu pepsin, renin, dan protease kapang.
Selanjutnya yaitu penghasil enzim protease. Yang pertama ada dari bakteri, jamur, dan virus, di mana protease yang dihasilkan dari berbagai bakteri kebanyakan bersifat basa dan netral, sedangkan protease yang dihasilkan oleh berbagai jamur dapat bersifat asam, netral, dan basa. Yang kedua ada dari tumbuhan, di mana protease tumbuhan yang dikenal antara lain yaitu papain atau papaya dan bromelin atau nanas. Dan yang ketiga ada dari protease dari hewan. Biasanya protease dari hewan ini yang telah umum adalah tripsin, chymotrypsin, pepsin, dan renin. Salah satu sumber penghasil enzim protease yang banyak diteliti itu bakteri. Alasannya karena bakteri lebih mudah tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan makhluk hidup lainnya, serta skala produksi enzim itu mudah ditingkatkan dan biaya produksi enzim itu relatif rendah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim protease. Yang pertama ada efek suhu terhadap aktivitas enzim, di mana aktivitas enzim akan bertambah dengan naiknya suhu sampai tercapainya aktivitas optimum. Kenaikan suhu lebih lanjut akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim dan pada akhirnya merusak enzim. Yang kedua ada efek terhadap aktivitas enzim, di mana perubahan pH akan mempengaruhi kecepatan reaksi enzim karena perubahannya derajat ionisasi gugus asam dan basa dari enzim. Yang ketiga ada efek konsentrasi terhadap aktivitas enzim, di mana pada enzim-enzim dengan derajat kemurniannya tinggi terdapat suhu hubungan linear antara jumlah enzim dan taraf aktivitas pada batas-batas tertentu. Yang keempat ada efek konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim, di mana kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim sangat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim juga sangat rendah. Sebaliknya, kecepatan reaksi akan mengikat dengan meningkatnya konsentrasi substrat sampai tercapai titik tertentu, yaitu titik batas kecepatan reaksi kimia. Dan yang terakhir ada efek aktivator, inhibitor, dan kofaktor terhadap aktivitas enzim, di mana aktivitas katalitik enzim dapat dipengaruhi oleh aktivator atau bahan-bahan yang dan yang terakhir ada efek aktivator, inhibitor, dan kofaktor terhadap aktivitas enzim, di mana aktivitas katalitik enzim dapat dipengaruhi oleh aktivator atau bahan-bahan yang meningkatkan aktivitas enzim, dan inhibitor atau bahan-bahan yang menurunkan aktivitas enzim. Berdasarkan kinetiknya, inhibitor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada inhibitor irreversible dan inhibitor reversible. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.